أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, kepada keluarga kita, anak keturunan, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Bu kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kue lebarannya masih ada enggak ya? Alhamdulillah teh. Udah habis ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah lebaran ini kita semakin semangat ngajinya ya. Insyaallah. Terus mencapai pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biasanya kita kajian pada waktu itu kan malam Jumat ya Pak ya. Malam Jumat sekarang udah berubah malam Rabu ya. Dan kalau tidak salah kita sempat membahas masalah seputar roh ya begitu ya. Kemudian kepotong Ramadan, ada libur. Berapa tahun libur ya? 2 bulan lah ya. 2 bulan lebih kita libur. Tapi untuk malam hari ini untuk tema yang masalah roh atau arwah kita pending dulu ya, kita tunda dulu karena saya melihat 1-2 pertemuan lagi itu kita masuk Idul Adha, nanti libur lagi ya, Idul Adha libur lagi. Oleh sebab itu 2 kesempatan pertemuan ini saya ambil kesempatan untuk murojaah bab fikih kurban ya, bab tentang fikih kurban, karena ini pertemuan kedua, nanti pertemuan keempat setelah itu lebaran kan, kalau masalah awal Juli kan, awal Juli. Jadi mudah-mudahan dengan 2 kali pertemuan sebelum Idul Adha ini masalah fikih kurban bisa selesai, karena lumayan banyak nih poin-poinnya. Dan ini tema yang setiap tahun selalu terulang kembali ya pastinya. Ya, setidaknya kita murojaah, karena yang namanya ilmu pasti butuh diulang-ulang terus. Jangankan yang tahun lalu, yang minggu lalu yang baru kita pelajari saja kadang lupa ya, apalagi ini tema yang setahun sekali biasanya. Oleh sebab itu kita niatkan tabarukan ya untuk murojaah ilmu ini meskipun pernah dipelajari. Kemudian yang kedua, barangkali ada juga 1-2 yang kita kelewatan, mungkin dulu nggak ngaji, nggak hadir ya. Ada 1-2 ilmu yang nggak kita ketahui, maka tidak masalah, ini tema kita bahas lagi. Nah, ini saya sudah menyiapkan materi untuk fikih kurban. Kalau kita belajar pakai kitab kuning Pak Bu, tahu kitab kuning ya? Kitab kuning itu apa? Ya, kitabnya warnanya kuning ya. Kitab kuning itu sebetulnya istilah untuk kitab yang berbahasa Arab.
meskipun ada yang kertasnya warnanya kuning, ada yang warnanya putih juga ada sekarang. Ya, intinya kitab-kitab santri lah di pesantren yang berbahasa Arab, entah itu kitab kuningnya tentang tafsir, tentang fikih, tentang hadis, semuanya kitab kuning namanya ya. Kalau Anda baca kitab kuning bab fikih kurban itu bisa berlembar-lembar itu Pak pembahasan banyak ya. Kalau dibaca semua itu pusing ya, saya aja pusing bacanya ya. Nah, saya mencoba untuk mengambil poin-poin inti dalam pembahasan fikih kurban. Setidaknya di situ ada berapa ya? 7 ya. Ada 7 pembahasan. Yang pertama nanti kita bahas seputar khilafiyah ulama tentang hukum kurban. Kalau punya duit banyak nggak mau kurban tuh gimana hukumnya? Ya, tiap tahun ya dia tidak mau kurban, padahal duitnya banyak, duitnya numpuk. Ya, gimana ya? Hukum kurban itu sebetulnya seperti apa? Yang kedua masalah patungan kurban. Ini nanti penekanannya pada masalah boleh nggak satu kambing itu buat keroyokan? Tahu keroyokan? Satu kambing satu TPA, satu kambing satu kelas, ya kan? Nah ini gimana hukumnya? Kemudian yang ketiga masalah hewan yang sah untuk kurban. Ini nanti bahasannya apakah kurban itu hewannya harus seperti ini gitu. Boleh nggak kurban pakai ayam, pakai entok, bebek, atau kalaupun kambing, sapi umurnya harus berapa? Nah itu nanti dibahas di situ ya. Ada umurnya. Yang keempat larangan-larangan pada saat berkurban ya. Katanya nggak boleh apa itu? Potong kuku, potong rambut dan seterusnya ya, nanti disebutkan. Yang kelima kesunahan apa saja pada saat menyembelih. Ini yang tukang jagal. Siapa di sini yang biasa menyembelih? Ada? Nggak ada. Bapak Ibu nggak pernah menyembelih? Takut ya lihat darah nangis. Lihat darah takut ya. Kabur. Ya ini kesunahan bagi yang menyembelih tidak ada benar. Yang keenam siapa saja yang boleh menerima daging kurban? Boleh nggak orang kaya raya itu dapat daging kurban? Boleh nggak panitia itu nanti masak daging kurban misalnya? Apalagi banyak kan di situ nanti ya, poin-poinnya banyak sekali. Nah yang terakhir, bagaimana hukum kurban atas nama mayit? Ya, boleh nggak? Bolehkah kurban atas nama almarhum, almarhumah? Ya, misalnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu gimana ya? Boleh nggak ya saya kurban atas nama mereka? Atau nanti ada juga yang bertanya, Pak Ustaz saya belum akikoh, boleh nggak kurban? Katanya nggak boleh, harus akikoh dulu. Nah ini bayinya udah umur 50 tahun bayinya mau diakikohin gimana? Bayi kawan. Nah itu nanti ada ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa selesai. Baik, langsung ya kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah hukum kurban. Para ulama kita, Bapak Ibu sekalian, menampilkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang nanti dari Al-Quran dan hadis ini kesimpulan hukumnya itu beda-beda. Kalau tidak percaya kita lihat satu-satu ya. Misalnya ayat dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka dirikanlah sholat. Ini maksudnya sholat Id ini Pak. Maksudnya apa? Sholat Idul Adha. Li rabbika untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Ini perintah atau bukan? Perintah. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Bapak Ibu, kalau perintah itu yang tadi al-wujub biasanya. Perintah itu mengandung
sebuah kewajiban. Artinya ada sebuah keharusan. Ketika ada perintah berkurbanlah, maka ini seolah-olah hukumnya wajib. Seolah-olah hukumnya apa? Wajib. Tapi ini baru kesimpulan sementara dari surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Seolah-olah dikatakan wajib ya, karena perintah. Nah yang berikutnya ini ada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Sallu ala Nabi Muhammad, Salatun. Apa itu salatun? Ada 3 perkara. Hunna alayya faraid. 3 perkara itu bagi saya. Siapa yang bilang begini? Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu wajib bagi saya. Jadi Pak Bu, ada 3 perkara ini bagi saya wajib, kata Nabi. Hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu'un. Tetapi bagi kalian 3 ini hukumnya sunnah. Ini Nabi sendiri yang bilang. Ada 3 perkara bagi saya wajib, harus, tidak boleh tidak. Tapi bagi kalian wahai umatku hukumnya sunnah. Apa 3 itu? Pertama, sholat witir ya. Yang kedua, berkurban, nahar ya. Wan nahar itu berkurban. Wa sholat duha, yang ketiga sholat duha. Jadi ini 3 perkara bagi Nabi wajib Pak. Sholat witir. Tiap malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat witir, tidak pernah kelewatan. Ya. Kemudian kurban juga begitu, ya, wajib bagi Nabi. Dan sholat duha juga wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun 3 ini dikatakan tatawwu untuk kita. Maka kesimpulannya kalau menggunakan hadis ini, kurban itu tidak wajib. Kurban itu tidak wajib, sunnah, tatawwu. Ya, tatawwu itu apa? Sunnah. Silahkan berkurban. Kalaupun tidak berkurban ya tidak berdosa. Gitu. Ini kesimpulan sementara dari dalil yang kedua, riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Masih ada hadis yang ketiga, dalil yang ketiga. Nah ini agak serem nih, diancam. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal ya, maksudnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Perhatikan, "Man kana lahu sa'atun." Siapa yang memiliki sa'ah. Ini hati-hati ya, kalau sinnya itu panjang, ada alifnya, terus atun, apa itu artinya? Apa? Kiamat, ya, bisa bermakna kiamat, bisa juga bermakna yang buat sehari-hari itu jam. Ya, jadi sa'ah kalau sinnya panjang bisa bermakna jam. Ya, sa'ah itu jam dinding, termasuk jam tangan itu sa'ah juga. Atau tadi bisa juga asal maknanya hari kiamat, betul ya. Tapi itu kan sinnya kalau panjang. Sementara di situ sinnya panjang enggak? Pendek. Artinya enggak ada alifnya. Sa'ah. Nah, ini artinya apa? Sa'ah itu dari kata wasi'ah yasa'u. Luas. Kelapangan atau keluasan rizki. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Siapa yang dompetnya isinya tebal, kurang lebih begitu. Siapa yang ATM-nya itu isi rekening ATM-nya banyak apanya ini? Ya duitnya ya, tabungannya banyak. Walam yudhi, kok tidak mau berkurban. Nah, diancam sama Nabi, fala yang qrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Gak usah sholat bareng saya, kata Nabi. Udah, sono kamu pergi, ibaratnya gitu. Diancam. Ya, diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya duit banyak, tabungan banyak, tapi nggak mau kurban, diancam oleh Nabi jangan, nggak usah sholat bareng saya. Ini berarti Nabi kayak pemarah, ya, diancam.
Nah, kalau dari hadis ini, maka lagi-lagi bisa kita simpulkan bahwa kayaknya ini wajib ini ya, karena diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalil sebelumnya tadi Nabi bilang tatawu, ya, tatawu itu ya terserah kita, mau kurban silakan, enggak silakan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, para ulama kita dari kalangan ulama salaf 4 mazhab, masalah hukum kurban itu beda-beda. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan apa? Wajib. Menurut jumhur ulama seperti mazhab Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali, 3 mazhab dia, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini sepakat, makanya disebutnya jumhur ya. Pokoknya kalau dari 4 itu ada 3 yang sama, itu dikatakan jumhur Pak. Jumhur itu apa? Mayoritas, kebanyakan ya, mayoritas ya. Sebagian besar Pak. Ini mengatakan sunnah muakkadah, enggak wajib. Sunnah tapi sunnahnya levelnya muakkadah, tinggi. Jadi kalau enggak kurban, dosa enggak sunnah muakkadah itu? Tidak berdosa. Tetapi karena ini muakkadah, dia rugi meninggalkan pahala yang luar biasa. Ya, dia meninggalkan pahala yang sangat besar, rugi sekali. Padahal tabungannya banyak. Tiap tahun jalan-jalan mulu dalam liburan ya. Nah, ini sudah muakkadah. Tapi kalau tidak kurban ya tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi menurut mazhab Hanafi wajib. Nah, konsekuensinya kalau wajib ya, seandainya dia punya kelebihan harta tidak mau kurban, maka dia berdosa. Ini menurut mazhab Hanafi. Nah, setelah kita ketahui bersama seperti ini, Bapak Ibu sekalian, hendaknya dari kita, masing-masing dari kita, mulai sekarang itu berdoa. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan nanti pada saat datang bulan Dzulhijjah bisa ikut berkurban. Sering-sering doa gitu Pak Bu. Baik punya duit maupun gak punya duit, sering-sering doa gitu aja. Apalagi yang punya duit. Apalagi yang punya duit banyak harus berdoa kayak gitu. Kenapa? Karena mohon maaf, tidak semua orang itu tergerak hatinya mau berkurban meskipun duitnya banyak. Dan saya yakin ini yang hadir ini tabungannya pasti lebih lah dari 5 juta ya. 100 juta juga lebih. Amin. Iya. Atau berapa? Saya doakan minimal tabungannya 1 M. Amin. 1 M ember. Artinya berkah ya. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini, nanti dan seterusnya, sering-seringlah berdoa, entah itu pada sholat atau pada saat sujud. Ya Allah, mudahkan bagi saya untuk bisa berkurban. Mau punya duit atau nggak punya duit, pokoknya sering-sering berdoa itu. Karena kita tidak tahu ya, namanya rezeki ya. Atau bahkan yang punya duit pun belum tentu bisa kurban. Karena namanya hati kalau nggak tergerak tetap tidak bisa berkurban. Ya, siap ya? Atau Bapak nabunglah berusaha dari sekarang. Mumpung masih sebulan lagi ya, nggak nyampe sebulan lagi. Oke, baik. Saya doakan mudah-mudahan nanti semuanya bisa kurban ya. Amin. Yang kedua, kalau nggak kurban perasaan. Kurban hewan, jangan kurban perasaan, kurban hewan ya. Hukum patungan yang kedua, masalah patungan kurban. Pertama begini Bapak Ibu, kalau masalah 1 unta atau 1 kan sapi ya, kalau unta mah jarang ada yang kurban unta. Nggak ada. Untanya ngambil dari mana? Di Ragunan ada unta, tapi nggak dijual. Sapi, untuk 1 sapi kalau mau lebih dari 1 orang maka maksimal berapa? 7 orang. Kok bisa 7 ya Pak Ustaz? Saya ingin tahu dalilnya apa ya. Ternyata ini Pak dalilnya. Hadis riwayat Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata,
hajjajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah haji. Pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaah yang berangkat haji? Jamaah Masjid Al-Jihad? Ada ya? Insyaallah. Mudah-mudahan dilancarkan. Semoga yang belum pernah ke sana ditakdirkan oleh Allah bisa haji atau umrah, amin. Insyaallah. Allahumma rzuqna ziarah Makkah wal Madinah di adail haji wal umrah, amin ya rabbal alamin. Nah, dulu sahabat Jabir ini mengatakan, kami pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaharna al-ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami nyembelih unta itu diperkenankan oleh Nabi sampai untuk 7 orang, dan sapi itu dibolehkan oleh Nabi sampai 7 orang juga. Jadi ada satu unta atau satu sapi itu sama Nabi disuruh mengatasnamakan 7 orang. Boleh sampai 7 orang. Nabi nggak bilang 8, 9 enggak, maksimal berapa? 7. Artinya satu boleh Pak, satu sapi 1 orang boleh nggak? Boleh, silahkan kalau mau ya. Atau satu sapi 2 orang Pak Ustaz, boleh. Biasanya problemnya itu yang ini, panitia, Pak Ustaz, ini ada patungan kurban sapi yang ke-10 Pak Ustaz, tapi orangnya baru 5 misalnya. Kan tinggal kurang berapa lagi? 2 orang lagi kan? Gimana dong ini Pak Ustaz? Udah nggak ada lagi, udah dicari-cari orangnya. Ya nggak apa-apa sebetulnya. Satu sapi 5 orang tidak apa-apa. Cuma ya harus nambah kan. Dan 5 orang itu harus nambah gitu. Maksudnya biar kebeli satu sapi gitu. Yang tadinya mungkin patokannya berapa ya? 3 jutaan biasanya ya. 3 jutaan karena 5 orang. Wah gimana nih? Ya tinggal nambah saja biar jadi 21 juta harga sapi itu gimana gitu. Artinya tidak harus 7 orang ya, tidak harus 7 orang, itu maksimal 7 orang itu maksimal ya. Kalau hanya 3 orang, 4 orang, 5 orang ya, berangkat aja langsung ya, jangan dibatalin ya. Ya, yang sapi terakhir Pak Ustaz cuma 5 orang, kurang 2 orang lagi nggak dapat nih, akhirnya 5 orang itu batal. Wah sayang banget ya, jangan, pahalanya besar ya. Kalaupun 5 orang itu nggak kuat bayar sapi satu, ya beliin kambing aja, ya belikan kambing, dapat itu satu-satu. Ya. Baik, ini dalil untuk sapi yang boleh 7 orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kambing Pak, kata Imam Nawawi sudah ijma tidak boleh lebih dari 1 orang. Saya kemarin itu dikirimi video lama, video ceramahnya Syekh Ali Jabir. Itu sudah lama itu video itu, bahkan beliau sudah minta maaf sebetulnya, tapi masih di-share terus Pak di grup WA. Mereka sampai bilang, Pak Ustaz ini gimana nih, Syekh Ali Jabir kok membolehkan 1 kambing untuk banyak orang gitu, atas namanya banyak orang, 1 kambing 1 keluarga gitu. Ya. Tidak harus buat 1 kambing 1 orang gitu, kata beliau. Saya bilang itu beliau sudah minta maaf, ada klarifikasinya sebetulnya ya. Beliau juga sudah meninggal dengan rahimahullah ta'ala. Artinya beliau mengakui waktu itu salah dalam memahami hadis yang 1 orang untuk 1 keluarga ya. Sebetulnya begini Pak Bu, kata kuncinya itu atas nama. Patungan 1 kambing 1 keluarga boleh, 1 TPA boleh, 1 kecamatan beli 1 kambing boleh. Panutan banget ya. 1 kecamatan beli 1 kambing, urunan berapa ribu, 10 ribuan ya. Boleh, tetapi nanti kalau mau dikurbankan tetap atas namanya 1 orang, gitu aja. Ya, jadi jangan terjebak patungannya kalau menurut saya. Tidak masalah patungan beli sapi 10 orang misalnya di kampung karena mohon maaf mungkin keluarga miskin ya, beli sapi bareng-bareng 50 orang misalnya, 1 sapi 50 orang, tidak apa-apa, tapi di atas namakan tetap 7 orang. Yuk tahun ini kita gilir dulu ya 7 orang dulu siapa gitu. Atas nama Pak ini sampai 7 orang supaya sah jadi kurban.
supaya sah jadi kurban gitu. Termasuk tadi satu kambing satu TPA itu ya. Ya, ada kan yang seperti itu ya, anak TPA atau anak SD disuruh gurunya urunan 50 ribuan biasanya atau 100 ribu, beli kambing satu, dapat satu kambing. Nah ini jangan diatasnamakan kurban satu TPA, jangan, malah nggak dapat pahala kurban, dapatnya pahala sunnah sodako. Nggak apa-apa dong, dia nggak apa-apa, tapi rugi, pahalanya lebih besar kurban. Catat kata Imam Nawawi, orang berkurban, ya, orang yang beli kambing niatnya kurban, sama orang beli kambing niatnya memang sembelih biasa saja untuk bagi-bagi saja tanpa adanya kurban, pahalanya lebih besar yang berniat kurban. Itu. Nah, oleh sebab itu yang satu kambing satu TPA tadi itu, meskipun urunannya banyak orang, patungannya banyak orang, tetap nanti kalau disembelih atas namanya buat satu orang saja. Ya, atas nama siapa? Ya, gurunya, pak gurunya atau ibu gurunya, begitu. Atau giliran anak didiknya. Jadi kuncinya apa kata kuncinya? Atas nama. Oke. Nah, tapi begini Bapak Ibu sekalian, dalam mazhab Syafi'i saya pernah dengar ada istilah namanya sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau fardu kifayah tahu ya? Fardu kifayah itu contohnya kayak sholat jenazah, kan wajib tuh. Fardu itu kan wajib. Tapi kalau sudah ada yang sholat jenazah, kita nggak sholat, nggak dosa gitu. Itu namanya fardu kifayah. Lah ini ada istilah sunnah kifayah. Ayo, siapa yang tahu apa itu sunnah kifayah? Apa? Sunnah kifayah. Hampir mirip. Mazhab Syafi'i, bahkan ini termasuk ciri khas fikih mazhab Syafi'i Bapak Ibu ya. Di mazhab lain tidak ada setahu saya. Hanafi, Maliki, Hambali nggak ada istilah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah adalah satu anggota keluarga ada yang berkurban satu orang saja, maka pahala kesunahan merata ke seluruh keluarga. Itu namanya sunnah kifayah. Contoh, suami istri punya anak berapa misalnya? 4. Kurang berapa banyak? 10. 15 ya. Suami istri punya anak 15. Kebetulan keluarga ini ekonominya kurang lah, misalnya kurang ya, cuma punya duit pas-pasan. Akhirnya satu keluarga ini yang suami istri anak 10 tadi itu, mereka beli kambing satu ya. Mungkin satu kambing ini mungkin patungan juga, suaminya 1 juta, istrinya 1 juta, anak-anaknya 50 ribuan misalnya gitu. Nah, beli kambing satu. Nah, lalu gimana tadi caranya biar sah jadi kurban? Di atas namakan satu orang. Siapa misalnya? Kambing ini atas nama suami dulu misalnya, tahun ini suami. Itu Pak, secara hukum syar'i, istri dan anak yang 10 tadi mendapat pahala sunnah kifayah. Namanya Pak, sunnah kifayah, bukan pahala kurban. Kalau yang berkurban tetap satu orang, yaitu suaminya. Yang lain tadi itu, yang istri dan anaknya itu, mereka dapat pahala kesunahan kurban. Artinya kesunahan itu sudah gugur bagi mereka. Paham? Nah, itu istilah namanya sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Kayak contohnya itu doang Pak. Nanti kalau ada teka-teki dari orangnya, sebutkan contoh sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah kan seringnya sholat jenazah. Fardu kifayah contohnya adalah sholat jenazah. Tapi ini jarang Pak orang yang tahu. Coba kasih tahu anaknya atau siapa. Siapa yang tahu memberikan contoh sunnah kifayah? Sunnah kifayah, bukan fardu kifayah, sunnah kifayah. Contohnya apa tadi? Satu keluarga ada yang berkurban satu orang, maka pahala kesunahannya merata ke seluruh keluarganya. Baik. Nah, ini
Satu sapi boleh ada satu orang boleh, atau 2 orang, 3 orang boleh. Satu kambing 1 orang, ya itu memang maksimal 1 orang. Satu sapi 7 orang itu juga maksimal, ya maksimalnya 7 orang. Biasanya ada nggak yang satu sapi 1 orang? Pak Jokowi ya. Pak Jokowi satu sapi atas nama beliau sendiri. Ya. Kalau di sini insya Allah ya, mudah-mudahan bisa. Baik, berikutnya satu lagi setelah ini kita tanya jawab saja. Berarti masih berapa lagi? 4 lagi ya. Tadi 7 pembahasan ya? 7. Ada 7 poin ya. Kita baru dapat 3. Berarti masih 4 lagi. Syarat hewan yang sah untuk kurban pertama harus bahimatul an'am. Harus apa? Bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am itu khusus 3 hewan saja. Unta, sapi, kambing, termasuk keluarganya. Ya kalau sapi keluarganya kerbau, kalau kambing keluarganya domba. Hanya ini saja Pak. Berarti tidak boleh kurban pakai bebek. Dari rumah berangkat ke masjid bawa bebek nyetor tempat panitia kurban. Pak ini kurban saya. Loh, kok bebek? Ya saya nggak bisa beli kambing, bisanya beli bebek. Nah, boleh kayak itu? Nggak boleh ya, tidak sah. Tapi ada yang bilang sah juga. Ada yang bilang sah. Dulu kayaknya pernah saya kasih tahu di sini. Madzhab apa yang membolehkan kurban kurbannya selain pakai ini 3 ini. Boleh pakai ayam, boleh pakai bebek. Madzhab apa itu? Di luar 4 madzhab tentunya. Kalau 4 madzhab sepakat tidak boleh ya. 4 madzhab harus ini bahimatul an'am. Unta, sapi, kambing. Dulu kami waktu belajar di Libya Jakarta di Pejaten Bel. Dulu kan kita kuliahnya itu memang fakultasnya perbandingan madzhab. Tidak hanya 4 madzhab, tapi sampai 13 madzhab. Ilmu fikih berapa? 13 madzhab. Ternyata ada satu madzhab di luar 4 madzhab, namanya madzhab Dhohiri. Namanya apa? Madzhab Dhohiri. Madzhab Dhohiri Pak, saya baca di kitab aslinya, mereka membolehkan berkurban dengan ayam, burung, bebek. Ini lucu ini kalau dipraktekkan ya. Jangan ya. Nah ini pendapat yang nyeleneh kata para ulama. Pendapat yang syadz. Ya. Apa itu syadz? Syadz itu pendapat yang lemah. Pendapat yang ghairu mu'tabar, tidak dianggap ya, tidak dianggap ya, tidak dipakai pendapat itu. Yang disepakati 4 madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya ini saja. Bahimatul an'am. Yang kedua masalah umur Pak. Bu, ini tolong yang bertanggung jawab umur ini siapa? Yang beli panitia ya? Yang nyari hewan biasanya apa? Panitia kan? Nah, tolong Pak Bu, panitia ya, jangan hanya melihat gemuk sehatnya saja. Ya bagus, dapat hewan yang gemuk, yang gede, yang sehat bagus. Tapi harus perhatikan umur, karena kalau umurnya nggak sampai, kurbannya orang tersebut tidak sah dan yang bertanggung jawab Anda, dosanya Anda yang menanggung. Nah, ada tuh. Kalau untuk sapi aman Pak, sepakat Pak, 4 madzhab tuh harus 2 tahun. Tanyain bukti sapi, kamu umurnya berapa? Tanyain saya itu kejualnya ya. Pak ini Anda jual sapi ini gede-gede, gemuk-gemuk, ini umurnya udah 2 tahun belum? Tanyain Pak, tolong ditanyakan ya. Jangan asal-asalan. Karena ini ada hadisnya, bahkan ulama kita madzhab Syafi'i dan yang lainnya sudah memperhitungkannya. Wajib hewan itu kalau sapi umurnya harus sudah 2 tahun. Berarti kalau sapinya baru 1,5 tahun misalnya ya, belum ulang tahun yang kedua, maka tidak boleh buat kurban ya. Baru ulang tahun pertama ya, tidak boleh ya, tidak sah. Tidak boleh itu berarti tidak sah. Nah, ini hati-hati nih. Ya, hati-hati, jangan asal-asalan, ada ilmunya ya, tolong disampaikan ya. Untuk sapi harus 2 tahun ya.
perhatikan masalah umur ya, jangan hanya perhatikan masalah daging yang gemuk dan seterusnya. Kalau kambing, nah ini memang khilaf. Kalau Anda pakai mazhab Syafi'i berapa itu? Harus 2 tahun seperti sapi. Tapi kalau mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, boleh yang 1 tahun sudah boleh. 1 tahun kambing itu sudah boleh. Kalau domba, nah ini malah ada yang 6 bulan sudah boleh. Anak domba yang masih baru lahir 6 bulan ya, itu sudah boleh. Tapi kalau Syafi'i harus 1 tahun domba ya. Domba. Jadi tolong difoto, cekrek kirim ke tukang jagal atau tukang jagal apa? Juragan kambing, juragan sapi, atau panitia kurban supaya mereka memperhatikan masalah ini. Karena ini syarat sah Pak. Syarat sah kurban harus cukup umur. Oke. Nah ini barangkali ini kelewatan ini ya. Ya kan? Barangkali kelewatan. Mungkin dulu pernah dibahas tapi lupa ya. Tolong ini perhatikan masalah umur hewan. Ya. Sudah? Ya. Jangan salah moto ya. Moto saya. Nah. Baik. Terakhir. Nah, tentu saja hewannya itu tidak boleh cacat. Bahkan Pak, beli sapi, kambing seger, sempurna, normal. Tapi pas mau disembelih, gara-gara mau diikat kakinya Pak, patah. Itu menjadi tidak sah. Kalau disembelih menjadi tidak sah kurbannya. Jadi jangan sampai cacat ya. Jangan buta, jangan yang sakit, jangan yang terpotong kakinya. Jangan apalagi pincang dan seterusnya. Itu cacat-cacat yang dilarang oleh Rasulullah. Hadisnya tadi ya, hadisnya ini, tapi ringkasannya begini. Nah, ini penting sekali. Baik, masih ada waktu 5 menit. Barangkali kita cukupkan dulu sampai sini ya. Masih ada poin keempat, 5, 6, 7. Mungkin pertemuannya pekan keempat nanti kita habiskan. Untuk hari ini sampai di pembahasan nomor 3. Silakan, masih ada waktu 5 menit ya untuk tanya jawab masalah kurban. Silakan. Ya. Ada? Ya. Waalaikumsalam. Bayi yang baru lahir. Berkurban buat bayi yang baru lahir. Gitu ya. Yang baru lahir kita kurbani gitu. Syarat kurban itu harus yang sudah balik. Iya, harus yang sudah balik. Ya, artinya kalau kita berkurban atas nama bayi, yaitu tidak sah. Ya, artinya belum kewajiban buat dia. Ya, belum ada kesunahan buat dia. Ya. Ini bagian mukallaf saja. Ya, mukallaf saja. Kalau akikah iya, ya. Kalau akikah iya. Tapi kalau kurban itu minimal sudah balik. Umur yang sudah balik. Ada lagi? Sudah bisa? Ibu, silakan. Kalau giginya lepas, boleh nggak buat kurban? Enggak. Kan katanya nggak boleh cacat tuh. Tapi kalau giginya ompong, sapi ompong, kambing ompong, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kata para ulama, yang penting itu bukan sesuatu yang nanti dimakan. Kan nggak ada orang makan gigi kan? Ada orang makan apa lagi? Kuku misalnya. Tanduknya patah, tidak apa-apa ya. Tanduknya patah tidak apa-apa. Ya. Mohon maaf Bu ya. Mohon maaf termasuk kemaluan hewan jantan. Misalnya hilang, potong dikubiri saja. Itu tetap sah karena tadi kaidahnya tidak ada orang yang mau makan kemaluan ya. Pokoknya tanduk, gigi, kemaluan, apalagi ya. Ya udah itu. Sudah ya. Oke. Enggak ya. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada korban sekarang ini kita korban cuma dagingnya itu langsung dikirim
begini, sebetulnya daging kurban itu boleh untuk siapa saja, hanya saja nanti yang sepertiga memang harus betul-betul disalurkan ke fakir miskin. Ya, misalnya nih, suatu sapi gede itu dibagi 3, setidaknya ada yang sepertiga itu diberikan kepada fakir miskin. Mau fakir miskin yang di sekitar sini boleh, atau fakir miskin yang di luar daerah misalnya, yang jauh gitu dari sini, tetap tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, cuman kita harus tadi pintar-pintar. Kira-kira fakir miskin yang di sekitar kita ini udah dapat belum? Jangan-jangan belum dapat, malah ngurusin yang jauh-jauh. Tapi kalau sudah yakin, kayaknya sudah pada dapat nih yang fakir miskin di sekitar kita, maka sisanya itu bisa disalurkan ke tempat lain, tidak apa-apa. Dan ingat, daging kurban itu tidak harus fakir miskin semua, bahkan boleh untuk orang kaya raya juga boleh, ya, termasuk panitia kurban dan semuanya boleh makan, karena dia bukan zakat ya. Kurban itu bukan zakat kalau zakat memang khusus disalurkan ke orang-orang tertentu. Tapi kalau kurban, siapa saja boleh memakannya, termasuk yang berkurban juga boleh, ya, termasuk yang berkurban juga boleh. Yang penting tadi dari sepertiganya itu sudah tersalurkan ke fakir miskin, gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, cukup ya lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, ada orang mampu berkurban, tapi ganjalan itu saya dulu waktu kecil belum akikah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Belum akikah? Iya. Iya tadi ya. Ya, Masalah yang awal tadi ya. Ya. Mau kurban tapi belum akikah. Ya. Begini Bapak Ibu, antara ibadah kurban sama akikah itu bukan ibadah yang saling keterkaitan. Jadi nggak ada hubungannya. Artinya, kalaupun ada orang yang dulu waktu bayinya belum diakikah, dia mau kurban tetap boleh, tidak ada larangan. Bahkan akikah dia itu sudah gugur, karena bayinya sudah umur 50 tahun, ya, bayinya udah 40 tahun ini Pak. Ya. Wah saya belum diakikah, iya Pak Ustadz, ternyata sama orang tua saya. Sudah nggak apa-apa, sudah gugur kok. Kesunahan itu bukan buat Anda, buat orang tua kita, buat orang tua kita, sehingga tidak masalah. Belum akikah itu tidak masalah, ya. Artinya nggak apa-apa, kurban saja. Kalau Anda ragu misalnya, wah kurang mantap Pak Ustadz, ada fatwa Imam Romli Pak. Kata Imam Romli, boleh satu hewan itu diniati 2, niat kurban plus niat akikah untuk diri saya. Itu Imam Romli, ulama mazhab Syafi'i. Ya, boleh, silahkan kalau mau pakai fatwa ini, ya. Tapi sebetulnya nggak pakai fatwa ini nggak apa-apa, ya. Berkurban saja tetap sah. Tapi kalau Anda mau, bisa menggunakan fatwa Imam Ar-Romli yang membolehkan satu hewan kambing diniati 2 ibadah. Ya Allah, ini kambing saya niati untuk kurban saya dan juga akikah diri saya. Itu boleh, ya. Siapa tadi? Imam Ar-Romli namanya. Catat, Imam Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Beliau ulama mazhab Syafi'i. Baik, Allah. Cukup? Oh iya, silakan. Akhir ya. Waalaikumsalam. Ini uangnya uang siapa ya? Uang saya. Oh, uang ibu, baik. Apakah mau atas nama suami atau orang tua? Ini masih hidup semua? Oh, sudah nggak ada semua? Sudah tidak ada semua? Mana yang saya dahulukan gitu ya? Baik. Kalau pertimbangannya adalah Pak Ustadz, mana yang paling utama gitu ya? Apakah atas nama orang tua saya dulu atau suami dulu? Tentu orang tua dulu. Orang tua dulu. Ya. Kalau memang dua-duanya belum pernah dikurbani misalnya, ya. Tapi kalau misalnya orang tua ini sudah pernah kurban atau sudah pernah dikurbani gitu ya, atas nama beliau. Oh, sama-sama sudah. Sama-sama sudah. Tinggal ini mau yang kedua kalinya gitu ya. Ya. Artinya berarti kan sama ya. Anggaplah sama.
maka tetap yang diutamakan orang tua dulu. Ya, orang tua dulu, baru nanti tahun depan lah kalau ada rezeki lagi atas nama suami. Tapi ini secara afdaliyah Ibu ya, bukan harus orang tua, bukan. Artinya Ibu boleh saja, atas nama suami saja deh, boleh ya, boleh. Ini hanya dari segi afdaliyah, sebaiknya ya orang tua atas nama orang tua dulu baru suami. Oke, udah lagi cukup ya. Baik, terima kasih. Oh, masih ada lagi. Ada kalau kurban itu cukup 7 kali aja. Kalau ada 7 kali kurban sudah selesai gitu. Tidak. Ada memang Tidak, itu salah. Begini Bapak Ibu, kurban itu kesunahan setiap tahun sampai kita meninggal dunia. Tidak ada ceritanya, Pak Ustadz saya udah pernah kurban. Kayak orang bilang saya pernah haji. Kalau haji ya, kalau haji wajibnya seumur hidup satu memang. Tapi kalau kurban nggak bisa Anda bilang saya udah pernah kurban dulu. Nggak bisa. Kurban itu tiap tahun. Kalau Anda punya uang terus, punya harta melimpah, tiap tahun sunnah kurban, tiap tahun sunnah kurban sampai meninggal dunia. Tidak ada batasan 7 kali tadi, tidak ada. Ya, pokoknya selama-lamanya sampai dia meninggal dunia. Ya. Jadi dia nggak ada batasan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Saya doakan mudah-mudahan semuanya, ya, maksud saya mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkorban, untuk bisa nabung, berbagi dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.